pahami bahwasannya sahabatnya Nabi Muhammad SAW ini macam-macam. Ada yang konglomerat, ada yang ningrat, ya, ada yang kaya biasa, ada yang ya standar normal, ada yang miskin. Ya, ada yang miskin. Cuman yang kaya dan miskin di zaman Nabi SAW, para sahabat itu ajib. Perlu diceritakan atau enggak usah ceritakan? Kondisi orang kaya dan miskin zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kaya dan orang miskin zaman Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah ngitung duit. Yang miskin nggak pernah ngeluh kalau nggak punya duit, yang kaya nggak pernah bangga kalau punya duit. Zaman sekarang yang kaya sibuk ngitung duit, yang miskin sibuk nggak punya duit. Dihitung, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Masya Allah. Jadi yang kayanya bid'ah, miskinnya juga bid'ah. Yang kaya nggak seperti sahabat, yang miskin juga nggak seperti sahabat. Sesuatu yang aneh, ya, aneh. Sementara di zaman Nabi Muhammad SAW yang miskin itu sibuknya apa? Ngitung nanti aku di surga tempatnya di mana, amalku seberapa. Yang kaya juga ngitung nanti aku di surga tempatku di mana, amalku seberapa. Sehingga suatu ketika orang-orang miskin curhat pada Nabi Muhammad SAW. Curhatnya orang miskin di zaman Nabi Muhammad SAW. Aji, ini pasti udah mau disamakan sama antum dan saya ya. Kita kalau lagi nggak punya duit curhat sama Ustadz gimana? Curhat sama Habib gimana? Beb, yai, Ustadz, guru, Masya Allah, cari duit susah, cari duit susah, cari duit susah. Seperti lagunya kereta api zaman dulu. Cus, 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 cus. Itu kalau diterjemahkan, cari duit susah, cari duit susah. Seperti itu tuh lagunya. Tapi nggak begitu, sahabat. Curhat pada Nabi Muhammad SAW. Apa curhatannya? Ya Rasulullah, kami ini di dunia dikasih Allah rezeki namanya gak punya duit, dikasih Allah rezeki namanya gak punya duit, sehingga kami gak bisa amal yang namanya sedekah banyak, kami gak bisa amal yang namanya yang sedekah jariah yang besar, gak bisa. Sementara saudara-saudara kami yang kaya-kaya itu dikasih Allah rezeki duit yang banyak, sehingga sedekahnya lebih banyak dari kami, jariahnya lebih banyak dari kami. Udah di dunia kami ini hidupnya kalah enak, di akhirat kalah enak lagi. Yang kaya-kaya nanti di akhirat lebih enak dari kami dong, kalau pahalanya lebih banyak. Beri solusi wahai Nabi Muhammad SAW. Beri kami satu amalan yang bisa mengalahkan amalannya orang-orang kaya dengan sedekahnya yang luar biasa, jariahnya luar biasa. Kami bisa kalahkan mereka dengan sedekah kami yang kecil. Kami sedekah juga, tapi kecil. Jangan seperti ini yang nggak punya duit akhir zaman, mau sedekah nunggu kalau ada duit. Kalau nggak ada duit nggak mau sedekah. Padahal sedekah itu bukan milik orang kaya. Sedekah itu milik orang yang punya harta. Hartanya sedikit apapun kan punya. Disuruh menyedekahkan. Bukan orang yang berharta banyak, bukan. Tapi siapapun muslim mukmin diperintahkan sedekah agar selamat dunia akhirat. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan, bacalah kalau habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup dengan kalimat tahlil, maka kamu akan mengalahkan pahalanya orang-orang kaya dengan sedekahnya besar-besar. Senang sahabat. Ini asbabul wurud, hadirnya begitu. Senang sahabat. Maka habis sholat ini yang fakir-fakir, yang miskin-miskin duduknya lebih lama. Terus mulutnya komat kamit. Nah, yang kaya penasaran, ngapain sih? Ditoleh sama yang kaya, fudul pengen tahu ada apa, didengarkan. Besoknya ditiru. Besoknya yang kaya juga duduk lebih lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Ditirukan amalannya fakir miskin ini. Maka orang-orang miskin pun curhat lagi pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, yang kaya curang, niru-niru. Amalan fuqara diambil orang kaya. Nanti kami di akhirat tetap kalah juga karena amalan kami ditiru sama orang kaya. Maka saat itulah Nabi mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang begini nggak bisa dikejar memang. Ini orang kaya super istimewa. Ini masuk orang-orang kaya pilihan. Fadlullah ya, nggak bisa diiriin, nggak bisa. Setiap orang itu memang ada jatahnya, lebih ganteng, lebih cantik ya. Ada lebih, ini punya kelebihan, udah kamu terima kalah aja kalau sama ini nggak apa-apa gitu ya. Karena nggak semua orang seperti ini nggak banyak yang model seperti ini. Orang-orang yang luar biasa. Min jumlah
di antara orang kaya yang soleh, yang taat, sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaannya, apakah Sayyidina Abdurrahman bin Auf lahir sebagai orang kaya, kemudian tiba-tiba kaya raya dan menjadi sahabat yang di masa Nabi Muhammad SAW sedekah 4.000 dinar uang emas? 1 dinar itu setara dengan sekitar 2 juta rupiah kalau timbangan emasnya. Maka kalau 4.000 dinar silahkan dikalikan sendiri, berarti berapa itu? Dan 8M atau berapa ya? Masya Allah. Sedekahnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sedekah dengan 40.000 dinar, sedekah dengan separuh hartanya. Masya Allah. Apakah ujuk-ujuk begitu tiba-tiba jadi orang kaya? Enggak. Kaya dan miskin itu adalah perjalanan hidup. Ada orang yang lahir tiba-tiba kaya, sebelum mati tiba-tiba miskin, hartanya habis. Ada orang yang lahir gak punya harta, miskin, perjalanan hidupnya semakin hari semakin ekonominya naik, sampai akhir usianya menjadi orang yang kaya raya. Ada orang yang perjalanan hidupnya sebentar kaya, sebentar miskin, sebentar kaya, sebentar miskin. Ada orang yang hidupnya dari lahir sampai meninggal dunia miskin terus. Itu namanya perjalanan ini hidup. Tapi mari kita contoh gimana cara suksesnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, caranya bisa ditiru, hasilnya nggak bisa. Karena hasil ini sesuai pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi minimal kalau beliau dapat 100, kita dapat 50 kan lumayan. Lumayan atau nggak lumayan? Lumayan. Caranya bagaimana? Caranya adalah apa yang disebutkan di Maulid Simtuduron ini, pasal setelah Mahalul Qiyam. Wahina baraza sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad warada an Abdurrahman ibni Auf an ummihi Syaffa'i radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf bernama Syaffa. Ya, kata perawi hadis ini dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau meriwayatkan bahwasanya ibunya yang bernama Syaffa, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata. Syaffa ini siapa? Ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada riwayat yang mengatakan bukan Syaffa tapi Syifa. Jadi bisa dua-dua, bisa Syifa, bisa Syaffa. Tapi yang dipilih oleh Habib Ali Habsyi adalah Syaffa. Maka jangan diganti-ganti dengan yang kamu pilih. Nanti kita nggak adab. Jadi biar apa adanya sesuai yang dipilih oleh Sahibul Maulid Simtuduron. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama dalam penyebutan. Syaffa ini menceritakan peristiwa yang luar biasa, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Katanya Syaffa radhiyallahu anha, bayi itu Nabi Muhammad SAW memunculkan cahaya dari tubuhnya, yang cahaya itu menerangi barat sampai timur. Kalimat menerangi barat sampai timur berarti Syaffa itu betul-betul melihat barat dan timur. Paham nggak ini maksudnya? Belum, jangan ngaku paham. Belum, sabar. Kita akan jelaskan pelan-pelan. Ini tadi rumah. Pernah nggak lihat rumah lahirnya Nabi Muhammad SAW? Kalau belum, cek di channel YouTube saya. Saya berapa minggu yang lalu saya umroh. Saya buat syuting di depan rumah lahir Nabi Muhammad SAW. Cari channel YouTube Habib Novel Alidrus atau masuk ke YouTube, tulis @Habib Novel Alidrus, kemudian subscribe, jangan lupa ya. Iklan. Ya. Allahumma sholli alaihi. Subscribe, jangan lupa. Di situ rumah lahir Nabi Muhammad SAW yang sekarang dibangun jadi perpustakaan, ya, jadi maktabah. Menurut banyak riwayat, disitulah di bangunan aslinya, bukan yang sekarang ya, dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, di rumah yang sebesar itu, kamarnya tentunya nggak besar, kamarnya kecil dan tertutup batu, tembok, tertutup tembok. Bagaimana ruangan yang tertutup tembok? Ini Syaffa bisa melihat bumi barat sampai timur. Kok bisa lihat bumi barat sampai timur? Bagaimana? Hatta nazartu. Ini kalimat ini menjelaskan. Jadi kelihatan semua bumi ini. Sampai aku bisa melihat sebagian istana Romawi, Ba'ul Qusur Rum itu ada di hadapanku persis. Gimana caranya? Jadi misal saya di sini, tiba-tiba saya bisa lihat istana negara dari sini persis depan saya.
Tapi bukan bukan video call, bukan karena kamera, bukan, real bangunannya ya, real bangunannya kelihatan nyata dengan kedua bola mata. Kok bisa? Kenapa? Adha'alahu, karena matanya Syafa' radhiyallahu ta'ala anha mendapat nur Nabi Muhammad SAW, dan jagat raya saat itu mendapat nur Nabi Muhammad SAW, sehingga nur ini mendekatkan yang jauh menjadi dekat, sedekat-dekatnya, sehingga bisa dilihat dengan sejelas-jelasnya oleh seorang wanita yang belum beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kena barokahnya. Lah kaitannya apa ini sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Perhatikan ini. Wa qala yadayya, bayi itu akulah yang pertama kali menerimanya. Jadi yang pertama kali menerima tubuh Nabi Muhammad SAW yang lahir masih fresh, muncul ke muka bumi, segar luar biasa, itu adalah tangannya Syafa', ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Hasilnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf sebelum hijrah ke Madinah, di Mekah beliau hijrah ke Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW oleh seorang sahabat yang kalau saya nggak salah bernama Sa'ad ya, namanya Sa'ad. Nah, sahabat Sa'ad ini kaya raya kebetulan di Madinah. Dia ngomong sama Abdurrahman bin Auf, karena kamu sudah dijadikan saudara saya mau bagi harta saya berdua sama kamu. Masya Allah. Ini ukhuwah ya, persaudaraan bukan nasab, persaudaraan yang Rasul SAW mempersaudarakannya. Ini Abdurrahman bin Auf ini miskin, gak punya apa-apa, masuk kota Madinah, hartanya di Mekah ditinggalkan, gak punya apa-apa, masuk kota Madinah, ditawarin seperti itu, matanya gak berubah, gak kemudian rakus. Lah inilah syarat jadi orang kaya. Catat ini. Jadi kalau mau jadi orang kaya, syaratnya ini, hatinya gak rakus kepada dunia. Hatinya nggak rakus kepada dunia, hatinya nggak kesempatannya dikasihkan kemudian enggak, punya izzah ya, hatinya punya rasa aku nggak butuh sama ini, aku nggak butuh sama ini semua, sehingga dikatakan dalam hadis kadal faqru ayyakuna kufra, hampir-hampir rasa takut jatuh miskin itu menyebabkan seorang menjadi kufur. Kadal fakru itu artinya bukan hampir-hampir kefakiran, jangan salah, karena banyak wali orang fakir, banyak wali orang miskin ya, banyak wali hartanya nggak seberapa ya, justru banyak yang hampir kufur ini duitnya banyak hampir kufur. Lantas apa artinya sabda Nabi Muhammad SAW, kadal fakru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran berseorang jadi kufur, artinya adalah rasa takut jatuh miskin itu bisa membuat orang jadi kufur. Gara-gara takut jatuh nanti pangkatnya, takut jatuh kedudukannya, takut jatuh hartanya, takut jatuh bisnisnya, akhirnya menghalalkan segala macam cara. Naudzubillah min dzalik. Muslim jangan takut jatuh miskin, apalagi hidupnya udah miskin. Wah, aneh itu, udah miskin takut miskin, itu kan aneh, udah pengalaman kok. Seharusnya nyanda aja, nggak punya duit udah biasa. Kamu nggak takut besok, udah biasa, udah pengalaman. Harusnya kan semacam itu, pede begitu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf nggak punya duit, ditawari yang banyak oleh saudaranya, nggak mau dia buat saudaranya susah, nggak mau buat saudaranya susah. Jangan belum apa-apa, kamu udah susah gara-gara saya, harta mah habis karena saya. Enggak, saya bukan saudara yang baik, nggak mau rakus, mau berbisnis, mau usaha, mau berjuang. Nanya sama temennya tadi, dullani ala suq, tolong tunjukkan saja pasarnya di mana. Ini karena hasil daripada ibunya tangannya menerima Nabi Muhammad SAW, maka Allah jadikan tangan anaknya barokah. Paham ya? Karena ibunya tangannya menerima lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka anaknya tangannya barokah. Al jaza al jinsil amal, pahala itu ya sesuai dengan perbuatannya. Nah, kalau kita pengen punya barokah seperti itu, pengen anak-anak kita barokah, ya sekarang kita bantu tuh para ulama, bantu orang-orang yang soleh, ya bantu perjuangannya, bantu dakwahnya. Nanti anak kita dapat barokahnya, ya barokahnya dapat. Kita bantu orang tua kita, nanti ya anak kita akan membantu kita. Barokahnya akan dapat. Barokah itu nyata, barokah itu ada, maka carilah
barokah. Jangan mengandalkan logika dan logika. Banyak orang masuk pasar hasilnya nggak seberapa. Kenapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala masuk pasar hasilnya luar biasa? Satu, memang hatinya nggak takut miskin, ya hatinya memang kaya, ghina anin nas, nggak butuh sama manusia, walaupun nggak mengabaikan manusia. Tapi jangan lupa punya ibu yang berkahnya luar biasa, dan keberkahan orang soleh untuk anak cucunya itu nggak akan putus, minimal 7 turunan.